Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, kita dapat bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Nah, pertama Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Okti. Hadir, Bu. Sebentar belum on cam. Oh ya. Oh ya. Murni. Hadir, Bu. Oh ya. Arina. Hadir, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini semuanya masuk. Nah, baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan, siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Iya, Mbak Murni, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Amin. Baik, terima kasih ya Mbak Murni. Keputus. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran 4. Oke, nah, anak-anak pernah nggak membaca suatu dongeng? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh iya, dongeng tentang apa? Kalau saya tentang Bawang merah, bawang itu putih. Harry Oh, Potter ya. itu masuk dongeng enggak, Bu? Iya. Nah, itu, Bu. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dibuka dan dicermati. Kita belajar bersama-sama Bu Guru hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak sudah dibuka ya? Ya, Bu. Sudah. Bahan ajarnya. Oke, sebentar. Sudah. Apakah sudah terlihat anak-anak gambarnya? Sudah, Bu. Iya. Nah, ini ada Dayu, Edo, Siti, dan Penny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Nah, bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya juga harum dan menyegarkan. Bunga melati biasanya digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Oke anak-anak, mari kita dengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Itu teksnya ada di bahan ajar yang Ibu kirim ya. Anak-anak cukup mendengarkan Ibu dan menyimak dari bahan ajar. Nah, Ibu mulai ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman
bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Lalu putri kedua berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama lalu berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Lalu bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Lalu bunga anggrek berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Lalu bunga mawar menjawab, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Nah, bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman pun menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Lalu bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek pun juga berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Lalu bunga mawar berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Lalu bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang apa tadi? Bunga melati yang baik hati. Oke, anak-anak, setelah kalian menyimak dan mendengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati tadi, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Ya, udah Ibu share di WhatsApp grup ya. Nah, ini nanti anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 siswa ya. Nah, Arina, Murni, dan Okti menjadi satu kelompok di kelompok 1. Nah, coba lihat ya LKPD yang udah Ibu kirim. Itu isinya apa? Kalian menuliskan tokoh dan karakter yang ada pada dongeng tadi. Kemudian apa? Kemudian nanti kalau udah anak-anak presentasikan di sini. Nah, anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman di WhatsApp group. Silahkan keluar dulu, tidak apa-apa. Silahkan anak-anak berdiskusi di WhatsApp group dan nanti kembali ke sini.
Oke anak-anak, sudah 10 menit ya waktunya. Silahkan anak-anak mempresentasikan hasil diskusi bersama anggota kelompok anak-anak. Nah, siapa nih yang mau mempresentasikan dahulu? Menyebutkan siapa tokoh dan karakternya. Silahkan ya, dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, Bu. Iya, Kelompok Bu. 1. Ya, Bu. Ya, silahkan. Kelompok 1. Putri pertama itu suka memuji. Kemudian putri kedua juga suka memuji. Selanjutnya Arina, Bu. Ya, bunga Ya. sedap malam. Bunga sedap malam mempunyai sifat iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, tetapi akhirnya ia berani mengakui kesalahannya. Kemudian bunga anggrek mempunyai sifat iri hati, terus suka mengejek, berprasangka buruk, tetapi akhirnya ia berani mengakui kesalahannya. Murni, Bu, lanjutnya. Baik, selanjutnya ada mawar biru, mempunyai karakter sifat iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, berani mengakui kesalahannya. Kemudian ada melati, pemaaf dan tidak iri hati. Sudah selesai ya anak-anak. Bagus sekali. Terima kasih ya anak-anak. Nah anak-anak, Ibu ingatkan ya sekali lagi apa itu dongeng. Nah, dongeng adalah cerita berdasarkan hayalan sang penulis. Nah, cerita ini tidak berdasarkan kenyataan. Makanya apa tadi? Makanya tadi para bunga itu bisa berbicara. Nah, itu berarti dalam dongeng. Dongeng. Jadi, anak-anak, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tadi apa? Kita tidak boleh iri hati, kemudian tidak boleh sombong, dan tidak boleh berprasangka buruk. Dan juga apabila kita memiliki kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Nah, anak-anak, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga-bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Nah, suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Kenapa ya Dayu bingung? Kenapa, Bu? Ternyata Dayu telah memecahkan pot kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahin. Nah, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernahkah anak-anak melakukan kesalahan? Apakah yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Apakah anak-anak minta maaf, Bu? Iya benar. Ketika melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Iya, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, manfaat tumbuhan selain untuk memberikan oksigen juga dapat sebagai tempat berteduh. Nah, misalnya apa? Anak-anak masih ingat nggak pohon rindang yang ada di halaman sekolah? Nah, di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga di sana, di bawah pohon
yang rindang di halaman sekolah. Nah, lapangan di sekolah cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan ini dia gambar gerakan pemanasan. Yang pertama ada apa? Badan berdiri tegak, kemudian merentangkan tangan ke samping, kemudian putar tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Yang keempat, badan berdiri tegak, kemudian yang kelima, kita rentangkan kedua tangan ke atas seperti gambar itu ya, anak-anak. Iya, Bu. Kemudian yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Nah, seperti gambar daju itu. Kemudian meliukkan badan ke kanan, atas, kemudian ke kiri, atas. Kemudian apa? Yang terakhir, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, anak-anak, Ibu akan mengirimkan contoh video pemanasan ya. Nanti kalian bisa lihat videonya, bagaimana cara melakukan pemanasan yang baik dan benar. Nah, tugas selanjutnya yaitu anak-anak dapat meminta bantuan orang tua untuk merekam ketika anak-anak sedang melakukan pemanasan. Kemudian videonya dapat dikirimkan kepada Ibu di WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini di WhatsApp group. Nanti silahkan anak-anak kerjakan. Soalnya sudah Ibu kirim di WhatsApp. Dan nanti jawabannya ditulis di buku tulis saja ya, kemudian difoto dan dikirimkan lagi ke WhatsApp group. Baik, Bu. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Kalimat maaf, ungkapan maaf itu, Bu. Minta maaf. Ya, kita sudah belajar tentang dongeng, cerita dongeng. Ungkapan maaf, kemudian apa? Gerakan pemanasan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini selama mengikuti pembelajaran? Sangat senang, Bu. Nah, alhamdulillah ya anak-anak. Karena waktu sudah habis, mari kita cukupkan pembelajaran hari ini. Nah, silahkan anak-anak memimpin untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Okti. Saya Yamur. Oh, Kamu siap. besok Yamur. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa cukup. Amin. Terima kasih ya Mbak Okti. Sama-sama, Bu. Baik, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya, Sampai jumpa. sama-sama. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Siap, Bu. Bu.